Persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Mari sama-sama katakan, ku sembahkan, ku agungkan, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku, ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Mari saudara kita bangkit berdiri saudara. Sekali lagi katakan pujian ini. Kau Tuhan yang pulihkanku, pulihkanku. Kau Yesus, Kau yang sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkanku. Kau sanggup, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik bagiku. Amin. Mari sama-sama katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib, Kau ajaib dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban hidup kami. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan. Oh, Kau ajaib Tuhan dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban hidup kami, jawaban. Ku sembahkan, ku sembahkan. Amin. Ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban hidup kami. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawaban hidup. Yesus, Kau jawabanku. Terima kasih Tuhan. Tidak ada jawaban yang lebih tepat, yang lebih benar kecuali di dalam Yesus
melalui firman Allah itu menjadi jawaban kami. Tuhan menolong jemaat ini, pulihkan dan kembalikan Tuhan pada kasih mula-mula, agar mereka semua bangkit dengan satu semangat yang baru, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali yang semakin dekat. Kami percaya Tuhan bisa memakai siapa saja, seperti sekarang ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman Allah yang Tuhan sudah siapkan. Kiranya Tuhan menolong dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang ada. Biarlah Tuhan menguduskan tempat ini, sehingga Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, urapi kami semua. Jemaat yang tidak hadir, Tuhan kiranya menolong mereka, supaya pada hari-hari yang akan datang, mereka akan datang menerobos hujan, iklim cuaca, ataupun keadaan yang tidak memungkinkan. Kami percaya Tuhan, segala kuasa kegelapan, roh jahat, roh-roh yang tidak senang, untuk kami mendapat berkat dalam persekutuan ibadah kami ini, bersatu hati kami mengikatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi engkau, tinggalkan ruang ini, istimewa ruang hati kami, pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari silakan duduk kembali. Saya bersama istri sampaikan salam, bersama ada putra saya dan cucu saya. Anak sulung saya ini Sony Christian Yosef, dan cucu saya ada Brian, adiknya Calvin. Puji Tuhan, hari ini anak saya akan melayani firman Tuhan. Ya, sebab memang hari-hari ini di zaman akhir, saya dorong kepada jemaat, ayo kita menyerahkan hidup, memberikan apa yang Tuhan percayakan, Injil. Sebab ini akhir zaman. Akhir zaman tidak akan tiba kalau tidak semua belajar menginjil. Sebab Alkitab mengatakan, sebelum Injil didengar semua orang, ya, Tuhan Yesus belum datang. Jadi kita harus menyampaikan Injil, amanah agung. Jangan bilang saya bukan pendeta, ya, saya masih pedagang, saya masih pegawai. Tugas saudara dan saya sebagai gereja Tuhan menyampaikan Injil, firman Tuhan. Di mana saudara berada, di situ saudara sampaikan. Ya, masih belajar, bukan pendeta, ya memang. Kita semua tidak semua kita dipanggil jadi pendeta, tapi kita dipanggil semua untuk menjadi penginjil. Seperti Filipus, dia menginjil dan orang-orang bertobat. Ya, jadi mari kita belajar, semua bisa menyampaikan firman Tuhan. Ke depan saudara mesti belajar, bisa, karena saudara penuh Roh Kudus. Ya, orang kalau penuh Roh Kudus pasti. Mari saya persilakan anak saya Sony tampil ke depan. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dulu. Ya, puji Tuhan. Nah, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semua berada dalam perlindungan, kasih sayang daripada Tuhan sendiri, dan semoga kita semua dalam keadaan yang baik pada pagi hari ini. Saya awalnya waktu mau ke Manado, terus Papa meminta untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu itu. Saya pertama ingin menolak, karena pertama saya bukan pendeta, kedua sudah lama sekali terakhir saya itu menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar yang kudus ini. Tapi kemudian Tuhan mengingatkan saya pada cerita pada kisah para rasul. Pada kisah para rasul itu, ketika Tuhan Yesus baru naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di kamar loteng. Kemudian pada hari raya Pentakosta, setelah hari raya Pentakosta, mereka semua keluar menginjil. Pada saat mereka semua keluar menginjil, ribuan orang bertobat. Dan pada saat itu,
kekristenan di dunia itu mencapai 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu. Hanya dari murid-murid Tuhan yang seperti Petrus yang penangkap ikan, saudaranya Andreas, tadi Bapak sempat sampaikan juga Filipus. Masih ingat cerita Filipus? Filipus ketika menginjil kepada sida-sida dari tanah Ethiopia, tahu ceritanya kan? Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, tahu negara Ethiopia itu letaknya di Afrika sebelah timur, dikelilingi oleh beberapa negara lain seperti Djibouti, Somalia, Sudan. Ya. Djibouti itu ada di sebelah timurnya Ethiopia. Di Djibouti itu 94% penduduknya beragama Islam. Kemudian di sebelah kanan, di sebelah baratnya Ethiopia, itu negara Sudan. Sudan itu 95% dikuasai oleh Islam. Sampai negara itu pecah, akhirnya sekarang negaranya terbagi dua, orang Kristennya bikin negara sendiri, namanya South Sudan, Sudan Selatan. Kemudian di bagian selatan dari Ethiopia, itu negara Somalia. Negara Somalia itu sangat dikenal dengan perompak-perompak bajak laut, pirates yang paling ditakuti di seluruh dunia. Jadi kalau kapal-kapal dari Asia mau ke Eropa atau Eropa mau ke Asia, itu yang paling mereka takut itu ada celah laut yang kecil di daerah Somalia. Karena perompaknya itu sangat menakutkan. Dan Somalia itu 99% Islam. Tapi Ethiopia itu 64% Kristen, satu-satunya di daerah itu, ya di antara Djibouti, Sudan, Somalia, 64% Kristen. Mungkin penyebabnya juga adalah ketika Filipus dulu menyampaikan kepada sida-sida, Filipus menabur benih firman Tuhan kepada sida-sida dari tanah Ethiopia. Sida-sida itu adalah pejabat tinggi negara, dikatakan di dalam Alkitab tuh, dia adalah kepala bendahara Ratu Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Jadi ketika dia menyampaikan firman Tuhan di situ, mungkin itu benih yang ditabur sampai hari ini membuat Ethiopia itu negara Kristen dibandingkan semua negara lain yang ada di tetangganya. Artinya bahwa Tuhan bisa pakai pendeta, Tuhan bisa pakai kita semua juga, selama kita itu merasa bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan sampaikan pada saya, sehingga waktu saya mau menolak Papa, Tuhan bilang, kalau kamu murid Tuhan Yesus, kamu juga menyampaikan berita baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kita semua murid Tuhan Yesus? Kalau kita semua murid Tuhan Yesus, maka kita pun punya kewajiban untuk menyampaikan berita firman Tuhan, berita kabar baik kepada orang-orang dimanapun kita bisa bertemu mereka. Itu yang membuat saya nggak jadi menolak Papa untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemudian kalau saya pikir-pikir lagi, kita kan baru tepat sebulan yang lalu kita merayakan Natal, ya kan? Di sini pun masih merayakan Natal, masih ada pohon Natal. Di Manado biasanya Natal yang paling meriah dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Tetapi yang paling penting adalah Natal itu merupakan bukti bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Natal itu merupakan bukti nyata kasih Tuhan bagi kita semua, karena Dia sudah mengirimkan anaknya sendiri untuk datang ke dalam dunia. Saya ingin, karena masih suasana Natal, saya ingin kita membaca berita tentang Natal. Ya, ada dua ayat yang kita akan baca. Pertama kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 30 dan 31. Injil Lukas pasal 1 ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ini adalah pesan malaikat Gabriel kepada Maria sebelum Tuhan Yesus lahir. Kita baca lagi satu ayat di dalam Matius pasal 1
ayat 20 dan 21. Matius pasal 1 ayat 20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi pesan yang sama disampaikan oleh malaikat Gabriel. Kalau yang pertama tadi kepada Maria, yang kedua ini yang kita baca adalah kepada Yusuf. Pesan yang sama disampaikan oleh Gabriel kepada Maria dan Yusuf, itu adalah menamakan dia Yesus. Kalau kepada Yusuf dikatakan menamakan anak itu Yesus. Apa arti nama Yesus? Yesus itu berasal dari kata Yeshua, atau panjangnya adalah Yehoshua, yang artinya adalah Yahweh adalah keselamatanku. Allah itu keselamatanku. Artinya dengan kata lain adalah Yesus itu, arti nama Yesus adalah Sang Juru Selamat. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, kedatangan Juru Selamat ke dalam dunia ini tidak mendadak. Itu sudah direncanakan Allah sejak ribuan tahun sebelumnya, dan itu dibuktikan dari kitab-kitab yang bisa kita baca di dalam Perjanjian Lama. Hampir semua kitab-kitab itu sudah menerangkan bahwa suatu hari nanti akan ada seorang juru selamat yang akan lahir. Yesaya yang hidup 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir juga menuliskan secara detail mengenai kelahiran Yesus. Artinya apa? Artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah direncanakan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus itu datang. Grand design-nya, perencanaannya, perancangannya sudah dibuat ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Bukan mendadak. Allah sendiri yang menjadi perancangnya. Allah sendiri yang mendesain rencana itu. Kenapa Allah merancang rencana itu? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidupnya terpisah dari Tuhan. Dan di zaman Musa, kalau manusia mau bertemu dengan Tuhan, tadi Pak Nofkel sampaikan, Papa sering menyampaikan mengenai tabernakel ya. Kalau di zaman Musa, orang bertemu dengan Tuhan, itu harus ada dulu korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban keselamatan. Tapi semua itu kemudian dihapuskan dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Jadi Tuhan sudah merancangkan bahwa dengan kedatangan Tuhan Yesus, kita semua bisa bertemu dengan Tuhan. Kita baca ayat yang paling terkenal, paling top di Alkitab, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang paling terkenal, yang menjadi pegangan kita semua mengikut Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Allah mengirim Yesus supaya kita ini bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena sebenarnya tujuan Allah dari semula ingin hidup dalam kekekalan dengan manusia, dengan kita. Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka hidup dalam kekekalan, mereka hidup bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Kita nggak tahu berapa lama Tuhan hidup bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Kejadian pasal 1 dan 2 dengan Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa itu tidak disebutkan berapa lama. Tapi Allah ingin hidup dalam kekekalan bersama dengan manusia pada awalnya, sampai kemudian dosa masuk. Kemudian ketika dosa masuk, kita nggak bisa lagi hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah. Harusnya kita ini masih sebagai anak cucu Adam. Kalau nggak ada dosa, kita masih hidup bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Kita bacakan satu ayat, Roma pasal 3
Ini penyebabnya mengapa Yesus harus datang. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi awal mulanya Allah ingin hidup dalam kekekalan bersama manusia. Dosa memutuskan hubungan Allah dan manusia, karena semua manusia telah berbuat dosa, dikatakan dalam ayat yang baru kita baca, dan kita kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita perlu ditebus. Allah mengirim anaknya supaya kita bisa kembali hidup dalam kekekalan. Bagi siapapun yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal. Jadi Allah mengirim Yesus supaya Yesus bisa mempersatukan kembali manusia dengan Allah, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Itulah yang Tuhan inginkan. Ayat ini ditegaskan lagi di dalam beberapa kitab firman Tuhan, dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ketika dosa masuk, dosa memutuskan hubungan kita, dan kita semua dianggap sebagai berdosa, kita tidak layak lagi untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi karena Allah ingin kita hidup kekal bersama-sama dengan Dia, dikirimlah Yesus. Ayat 19, ayat 17 kita bacakan sampai 19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi ayat ini mengatakan, dulu ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, oleh kesalahan satu orang, kita ini semua, baik yang saling mengenal maupun yang tidak saling mengenal, ada 7-9 miliar penduduk di dunia, kita semua berdosa. Tapi oleh kepercayaan kepada satu orang juga, yaitu Yesus, itu membuat kita dibenarkan, dan kita bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan ini adalah jelas bahwa dosa memisahkan manusia dari Allah. Ya, kita seandainya tidak ada di dalam dosa, kita masih hidup bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Oleh sebab itu Tuhan ingin kembalikan kita bisa hidup kembali bersama-sama Dia di dalam kekekalan, sehingga Tuhan mengirim Yesus untuk mati di dalam dunia ini. Karena dikatakan juga di dalam Alkitab, ya, tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan dosa. Makanya ketika Musa, saya kemarin melakukan research, ya, apa sih yang sebenarnya orang Israel itu lakukan waktu zaman mereka hidup di dalam dunia, ya, berdasarkan hukum Taurat, ya. Jadi kalau kita lihat zaman dulu itu, ketika Musa memerintahkan setiap orang Israel kalau bertemu dengan Allah setiap hari harus mempersembahkan korban, ya. Itu ada korban penghapus dosa, sin offering, ya. Korban penghapus dosa itu bertujuan untuk menghapus dosa dari orang yang melakukan secara tidak sengaja. Nah, setiap orang berdasarkan levelnya itu beda-beda apa yang harus dia persembahkan sebagai korban penghapus dosa. Kalau dia seorang imam, dia harus persembahkan lembu jantan yang tidak bercacat. Kalau dia umat Israel secara keseluruhan, bukan imam, dia harus juga menyampaikan korban penghapus dosa itu seekor lembu jantan yang tidak bercacat. Kalau dia seorang pemimpin, dia harus menyerahkan seekor kambing jantan yang tidak bercacat. Kalau dia orang biasa, seekor kambing betina atau domba betina yang tidak bercacat. Ya, kalau dia tidak mampu mempersembahkan korban lembu atau kambing domba, dia harus membawa sepasang burung tekukur atau sepasang burung merpati.
ya, atau persembahan tepung tanpa ragi. Bayangkan, setiap hari korban penghapus dosa. Kemudian ada lagi namanya korban pendamaian, guilt offering. Ya. Itu yang dipersembahkan adalah seekor domba jantan yang tidak bercacat. Itu di luar, terpisah dari korban penghapus dosa tadi. Terus ada lagi korban keselamatan. Itu adalah jenis korbannya sapi, kambing atau domba, baik jantan maupun yang betina yang tidak bercacat. Jadi bayangkan kalau kita ini zaman hari ini, Tuhan Yesus belum mati buat kita, belum disembeli di atas kayu salib buat kita, sampai hari ini kita masih harus mempersembahkan setiap hari lembu, kambing domba. Ada berapa banyak kita punya lembu? Berapa banyak kita punya kambing domba? Tiap hari seperti orang Israel pada masa itu. Tapi oleh karena tadi kita baca ayatnya, satu korban aja itu sudah menghapuskan untuk selama-lamanya. Jadi Yesus itu begitu besar artinya buat seluruh manusia, karena kita jadi tidak perlu lagi untuk mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi, bahkan burung merpati ataupun burung tekukur tadi. Karena semuanya sudah dibereskan oleh once and for all gitu, oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kalau kita baca ya, Ibrani 9 ayat 22. Ini kalau menurut hukum Taurat Musa, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah itu adalah elemen yang ada di setiap persembahan yang saya sebutkan tadi. Korban penghapus dosa, korban pendamaian, korban keselamatan. Satu elemen yang sama selalu adalah darah. Jadi tanpa penumpahan darah, konsepnya Tuhan itu adalah tanpa penumpahan darah, sacrifice, tidak ada pengampunan dosa. Mungkin itu juga yang membedakan persembahan Kain dan Habel. Karena persembahan Habel itu ada tanda darah. Jadi darah itu menghubungkan manusia, mengkonekkan manusia dengan Allah. Tetapi kalau kita bolak-balik harus mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi setiap hari seperti orang Israel pada masa itu, berapa banyak kambing, domba, lembu, sapi yang bisa kita miliki setiap orang, sekian miliar orang di dunia ini hari ini. Maka Tuhan membuat satu grand design, rancangan mengirim Yesus once and for all, sekali dan untuk selama-lamanya. Dia datang, dan kalau kita percaya korban satu itu menghapus semuanya. Kita baca ya Ibrani 9 tadi lanjutannya ayat 25 sampai 27. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi Tuhan tidak masuk berulang-ulang disalib, berulang-ulang disalib. Ya. Silakan. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi kalau kita lihat ya, kita ini bersyukur sekali bahwa kita hidup di masa setelah Yesus disalib. Jadi kalau masa sebelum Tuhan Yesus ada, sebelum Allah mengirim Yesus ke dalam dunia, orang masih harus mempersembahkan hewan sebagai korban penghapus dosa untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Ingat ya tadi ya, manusia terpisah dari Allah karena dosa. Manusia harus didamaikan untuk bisa bertemu dengan Allah, dan itu selalu menggunakan penumpahan darah. Tapi setelah Yesus mati, tadi dikatakan, tegas sekali dikatakan, ya, hanya untuk sekali saja dia mati, bukan menderita berulang-ulang, sekali saja dan untuk selama-lamanya. Maka orang-orang yang kemudian hidup setelah Tuhan Yesus, dikatakan dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal.
Jadi apa sebenarnya misi Tuhan Yesus lahir di dunia, hidup di dalam dunia hanya 33,5 tahun, kemudian mati dan disalibkan. Apa sebenarnya misinya? Yohanes 3 ayat 16, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita sebagai manusia, itu ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, kita punya 3 langkah, ya, 3 step. Pertama, kita dibenarkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, langkah pertama adalah kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, step kedua, disucikan. Kemudian step ketiga, dimuliakan. Jadi pada dasarnya setiap kita itu punya 3 tahapan. Pertama, ketika kita percaya, kita baca ayatnya ya, ayatnya very strong. Ayatnya kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ketika kita, tadi katakan, kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita ditentukan untuk selamat, kita percaya kepadanya, dan kehidupan kekal itu menjadi bagian kita. Tahap yang pertama adalah kita harus dibenarkan dulu. Kan kita tadi, Roma pasal 3 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga yang pertama dilakukan adalah kita harus dibenarkan dulu dari dosanya. Setelah dibenarkan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita hidup lahir baru, kita dibaptis, kita menerima Tuhan, semua kita sudah melalui fase itu, kita dibenarkan. Setelah itu tahapan yang kedua adalah kita maju satu langkah, disucikan. Tadi dikatakan ya dalam ayat yang baru kita baca, setiap orang yang dipilihnya dibenarkan, dan orang yang dibenarkan disucikan. Disucikan itu adalah proses hidup kita selama ada di dalam dunia ini. Setiap hari kita tidak lepas dari salah dan dosa. Dosa itu begitu kuat mengakar dalam hidup kita. Setiap hari kita bisa berbuat dosa. Tetapi kita setelah melalui percaya kepada Tuhan Yesus, kita melalui proses dibenarkan, disucikan. Dan kemudian fase yang ketiga adalah dimuliakan. Itu ayatnya bagus sekali mengatakan bahwa tadi yang baru kita baca ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini menjadi saudara dengan Tuhan Yesus. Dan mereka yang ditentukan dari semula, kita, mudah-mudahan kita semua, ya, mereka itu juga dipanggilnya. Setelah kita dipanggil, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Jadi harus ada melalui satu proses dibenarkan. Justification, dibenarkan. Ada yang salah, dikoreksi, dibenarkan. Kemudian mereka yang dibenarkan, mereka itu juga disucikan. Dan mereka yang disucikan, mereka itu juga dimuliakan. Jadi kita melalui tahapan, setiap kita, Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan kita percaya kepada Dia mendapat hidup yang kekal. Tetapi prosesnya yang kita lalui di dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 ini yang baru kita baca, kita harus melalui proses dibenarkan dulu. Dibenarkan itu, saya di kantor, di tempat bekerja saya, sering kali melalui proses pembenaran, dibenarkan. Karena banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tim kerja, ya, yang harus dicari justifikasinya. Oke, kamu sudah melakukan kesalahan ini, bagaimana koreksinya, bagaimana pembenarannya, dicarilah, dilihat aturannya pembenarannya harus seperti apa.
Nah, itu melalui proses pembenaran. Jadi kita ini dibenarkan dari dosa kita. Setelah kita dibenarkan, tahapan yang berikutnya adalah kita itu harus disucikan. Disucikan itu artinya melalui proses hari demi hari, semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi setelah kita dibenarkan, kita disucikan, kita hidup menurut Roh Kudus yang ada di dalam kita, setiap hari semakin serupa dengan Kristus, sehingga pada satu saat nanti kita bisa ke fase yang ketiga, yaitu dimuliakan. Itulah kehidupan kekal bersama dengan Allah. Jadi proses yang kedua adalah proses disucikan. Itu yang kita bergumul setiap hari. Hari demi hari kita bergumul. Nah, kalau kita lihat ya, kita setiap hari ini masih hidup bergumul dengan kehidupan kita, dengan pekerjaan kita, dengan studi kita, ya, dengan hal-hal yang kita lakukan di dunia ini. Kadang-kadang kita masih melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Tapi Tuhan inginkan kita tidak hidup terus di dalam kedagingan. Kita baca satu ayat di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 8 sampai 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi dikatakan, kalau kita masih hidup di dalam daging, roh Kristus tidak ada di dalam kita. Dan jika roh Kristus tidak ada di dalam kita, kita bukanlah milik Kristus. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai roh Kristus itu tidak ada di dalam hidup kita. Ini adalah fase yang kedua, yang disucikan dari hari ke hari supaya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita baca Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita harus mau melalui proses dibenarkan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian kita melalui proses disucikan, kita menyalibkan daging dan menerima Roh Kudus, hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari untuk menuju kepada tahapan yang ketiga, yaitu glorification atau dimuliakan bersama Bapa di surga. Itulah tujuan akhir kita sebagai manusia. Jadi tujuan akhir kita bukanlah menjadi orang yang hidupnya di dunia ini kaya, ternama, terkenal, tapi tujuan akhir kita adalah glorification, dimuliakan bersama Tuhan. Jadi konsepnya sangat jelas. Tuhan Yesus datang ke dunia, kita percaya kepada Dia, kita dibenarkan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah dibenarkan. Tahapan kedua adalah kita disucikan hari ke hari, proses demi proses. Seperti yang dikatakan tadi, kita menyalibkan daging kita menerima Roh Kudus untuk menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Supaya kita mencapai tahapan yang ketiga, yaitu dimuliakan. Dibenarkan, disucikan, dimuliakan. Itulah tujuan akhir kita sebagai manusia di dunia ini. Tujuan akhir kita itu apa? Tujuan akhir Bapak Ibu apa? Tujuan akhir kita itu ada di dalam Wahyu 21 ayat 3 sampai 7. Wahyu 21 ayat 3 sampai 7. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Luar biasa ya.
Jadi inilah tujuan akhir kita. Jadi rupanya inilah yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ternyata inilah hidup kekal itu. Dikatakan tadi ya, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Jadi rupanya itulah yang Tuhan inginkan kita capai bersama melalui kedatangan Yesus. Melalui Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ini yang kita mau capai bersama. Ya, tidak ada perkabungan, kita bisa minum dari mata air kehidupan, ya, dan Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Jadi kalau saya ingin ulangi lagi konsepnya, ya, konsep yang harus kita pegang bersama-sama. Pertama, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa karena Tuhan ingin hidup bersama manusia dalam kekekalan, sehari-hari bersama sebagai kawan, sebagai sahabat. Ya, Tuhan ingin, kalau kita baca ya, begitu indahnya ya, Tuhan bercakap-cakap dengan Adam setiap hari, ya, hidup di dalam Taman Eden bersama dengan Tuhan. Itu konsep pertama. Makanya Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa, agar Tuhan bisa bersama-sama dengan manusia hidup dalam kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba dosa masuk. Setelah sekian lama Tuhan hidup bersama Adam dalam hidup yang kekal, dosa masuk yang kedua. Dosa masuk. Dosa kemudian tiba-tiba memutuskan hubungan dengan manusia dengan Allah. Dikatakan tadi dalam Roma 3, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Adam beserta seluruh keturunannya termasuk kita sudah berbuat dosa, putuslah hubungan kita dengan Allah. Sampai Tuhan menghajar manusia lagi dengan air bah pada zaman Nuh. Karena manusia terputus hubungannya dengan Allah, dihajar dengan air bah, seluruh manusia binasa, tinggal Nuh dan keluarganya. Ya. Setelah Nuh survive dari banjir besar air bah, keturunannya berbuat dosa lagi, ya, dihajar lagi dengan berbagai macam hukuman. Sodom dan Gomora ditunggang balikan, ya, putus hubungan manusia dengan Allah. Dan kemudian pada zaman Musa, sampai orang Israel takut menghadapi Tuhan, karena Tuhan datang dalam awan, dalam kekuatannya yang dahsyat, sampai orang-orang Israel tidak sanggup berhadapan dengan Musa. Mereka dengan Tuhan, mereka berdiri jauh-jauh. Kemudian Tuhan menetapkan, oke, umatku jika ingin bertemu dengan aku harus membawa korban penghapus dosa, korban pendamaian. Dipotonglah, disembelih lembu, sapi, kambing, domba, burung merpati, burung tekukur tiap hari, supaya demi manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Begitu banyak. Jadi poin pertama tadi, manusia dan Allah hidup dalam kekekalan, tapi kemudian yang kedua, dosa masuk dan gambar Allah rusak di dalam diri manusia. Manusia terputus hubungan dengan Allah. Yang ketiga, kemudian setiap kali mau bertemu harus ada penumpahan darah. Tadi kata Alkitab yang kita baca, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kemudian itu udah yang ketiga, tapi kemudian Allah merancang. Dia tahu bahwa kita nggak bisa hidup dengan model seperti itu setiap saat. Maka dia merancanglah kelahiran Yesus ribuan tahun setelah Musa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membuat satu korban yang ultimate, final. Satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak datang bolak-balik. Satu kali untuk selama-lamanya. Ini adalah korban yang ultimate, korban yang final. Ketika kita percaya kepadanya, kita selamat. Tapi nggak langsung otomatis selamat. Tadi ada prosesnya. Dibenarkan, disucikan, baru dimuliakan. Paham ya konsepnya? Jadi saya ingin menegaskan lagi bahwa Tuhan Yesus
dikirim Allah ke dalam dunia itu tidak mendadak, tapi sudah direncanakan. Mungkin sudah direncanakan sejak Adam jatuh dalam dosa. Tuhan itu baik sekali ya. Waktu nenek moyang kita Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengutuk manusia. Tuhan mengutuk ular. Kamu seumur hidupmu jalan dengan perut, makan debu tanah jadi makananmu. Tuhan tidak mengutuk manusia. Tuhan mengutuk tanah karena manusia. Coba nanti kalau di rumah ada waktu baca Kejadian pasal 3. Tuhan mengutuk ular, Tuhan tidak mengutuk manusia. Tuhan mengutuk tanah. Dia bilang, terkutuklah tanah karena engkau, kata-kata yang ada di Alkitab. Sehingga Tuhan begitu sakit hatinya mungkin ya, kalau bisa kebayang nggak ya, kalau kita aja punya anak yang tidak dengar-dengaran aja kita udah marah, apalagi Tuhan yang hidup bersama-sama dengan Adam dan Hawa sekian lama, berapa lama kita nggak tahu. Kemudian tiba-tiba anak ini durhaka, makan buah yang sudah dilarang, ya, berbuat dosa. Betapa sakit hatinya Tuhan, tapi Tuhan tidak mengutuk si Adam dan Hawa, si manusia itu. Tuhan mengutuk tanah, bahkan Tuhan merancang suatu penyelamatan, karya penyelamatan yang sempurna melalui Yesus Kristus. Berapa ribu tahun kemudian, ya kan? Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini hanya untuk mereka yang percaya kepada Dia. Kalau kita percaya kepada Dia, maka prosesnya berjalan. Apa proses yang pertama? Dibenarkan. Justification. Dosa kita diampuni. Makanya Tuhan Yesus setiap kali Dia menyembuhkan orang, Dia katakan dosamu sudah diampuni. Dibenarkan dulu. Ya kan? Setiap kali orang lumpuh, orang buta yang minta kesembuhan kepada Dia, pergilah, dosamu telah diampuni. Itu kata-kata Tuhan Yesus, artinya apa? Dibenarkan. Kita ini di justification. Setelah kita dibenarkan, kita masuk dalam tahapan yang kedua, yaitu disucikan dari hari ke hari menjadi seperti Tuhan Yesus. Disucikan dari hari ke hari, disucikan dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan Dia. Untuk nanti pada saatnya nanti kita sudah siap masuk ke dalam fase yang ketiga, yaitu dimuliakan. Itulah kata-katanya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Dimuliakan bersama Tuhan. Jadi inilah yang menjadi konsep dasar grand design dari Bapa sendiri, bagaimana Tuhan Yesus itu bisa menyelamatkan kita dan kita bisa percaya. Saya ingin kita nyanyikan satu lagu. Kita renungkan kata-kata di dalam lagu ini ya. Jadi Allah berpisah dari manusia, hatinya sungguh sakit. Tapi kemudian Dia tidak mengutuk kita. Dia merancangkan karya keselamatan yang sangat sempurna, yaitu agar Tuhan Yesus datang dan kita percaya kepada Dia. Kita nyanyikan satu lagu ini sama-sama ya. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau
Itu baru bagian pertama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk kepada sharing bagian yang kedua. Setelah kita memahami bahwa tujuan Tuhan Yesus datang untuk membawa kita kembali bersekutu dengan Allah dalam kekekalan, dalam kehidupan yang kekal. Ya. Tapi kan kehidupan kekal itu baru terjadi nanti setelah kita meninggal atau setelah Tuhan Yesus datang kalau kita masih hidup. Kan bukan sekarang kehidupan kekal itu. Kan masih nanti. Glorification masih nanti. Besok kita masih harus kerja. Besok kita masih harus cari duit lagi. Besok kita masih banyak persoalan. Masih yang sakit mungkin masih sakit. Yang lemah mungkin masih lemah. Kan semua tadi yang dijanjikan Tuhan, grand design yang dibuat oleh Tuhan, bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan diberikan kehidupan yang kekal. Kita percaya kehidupan yang kekal, tapi kan masih nanti. Kalau kita masih diberi umur panjang sama Tuhan, masih lama kita mengalami kehidupan yang kekal itu. Ya kan? Besok kita masih mikir lagi, mungkin sebagian dari kita, besok mau makan apa lagi nih? Besok kita masih susah, masih banyak urusan yang masih harus kita beresin. Kita bisa memimpikan semuanya surga yang indah yang tadi dikatakan dalam Wahyu yang kita baca, tidak ada air mata lagi di sana. Itu pengharapan kita. Kita bisa minum air kehidupan. Itu pengharapan kita. Tapi kan masih lama. Tapi Tuhan itu baik sekali. Waktu dia mengirim Yesus lahir, dia kasih satu nama lain. Kita baca ya. Di lanjutannya yang tadi ya. Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 20. Ini kata-kata malaikat Gabriel kepada Yusuf. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, luar biasa. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita Yesus yang menjanjikan dan memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Bersamaan dengan itu Tuhan memberikan nama lain, Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Firman ini Tuhan taruh dalam hati saya, dan setiap kali saya ingat ini, hati saya itu bersyukur sama Tuhan. Jadi Tuhan itu menyertai kita hari demi hari. Besok saya harus masuk kantor lagi, minggu depan masuk kantor lagi. Banyak susah. Mungkin kejar target juga susah bagi teman-teman yang sales. Bos marah-marah terus. Masih sakit juga, masih banyak sakit penyakit. Masih banyak persoalan yang harus kita hadapi. Tapi ketika dia mengirimkan putranya yang tunggal, dia mengirimkan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia tahu bahwa kita masih hidup di dunia. Kehidupan kekal itu masih nanti. Kita memimpikan, kita mengharapkan kehidupan kekal itu. Tapi dia tahu bahwa besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis masih banyak persoalan. Kita masih hidup di dunia. Dunia ini penuh dengan persoalan. Dia mengirimkan putranya yang tunggal. Dan itu bukan juga mendadak. Itu sudah dia rencanakan juga ratusan tahun sebelum Yesus Immanuel itu lahir. Kalau kita baca ya dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya hidup 700 tahun sebelum Yesus.
Dan itu sudah disebutkan juga dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Yesaya sudah mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kamu pertanda. Ini orang Israel lagi susah nih, lagi merasa tidak ada Tuhan yang berjalan bersama mereka. Tuhan bilang, dia akan, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Betapa baiknya Allah. Dia tahu bahwa manusia itu masih hidup dalam dunia penuh persoalan, penuh tantangan, ya. Dia mengirimkan putranya Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Maka tidak ada lagi persoalan yang terlalu berat buat kita. Tidak ada lagi kesulitan hidup yang terlalu berat. Karena di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Kalau Dia berjanji akan menyertai kita, Dia akan selalu bersama kita. Kita baca satu ayat di dalam Yesaya pasal 41 ayat 9 sampai 10. Yesaya pasal 41 ayat 9 sampai 10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bayangkan ya, ayat 10 dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Artinya tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita. Betapa eratnya Dia menyertai kita. Kenapa kita masih susah? Saya nggak mengerti kenapa banyak orang bunuh diri. Makin hari makin banyak orang bunuh diri. Barusan itu ada di Jakarta, ada mahasiswa baru semester 1 bunuh diri. Apa persoalan yang terlalu berat sehingga membuat orang mengakhiri hidupnya? Allah berjanji tadi, Dia Allah Immanuel. Dia akan menyertai kita. Luar biasa dahsyatnya Tuhan. Kita baca lagi ya satu ayat ya, Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Luar biasa ya. Jadi Dia Tuhan yang bukan hanya mengirimkan Yesus untuk menyediakan kehidupan kekal. Dia Allah yang sungguh amat mengerti bahwa besok kita masih menghadapi begitu banyak tantangan dan persoalan. Dan Dia memberikan janji-janjinya bahwa Dia akan menyertai engkau. Dia akan berjalan di depan kita dan Dia akan memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Dan Dia sendiri akan menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya tahu karena saya juga mengalami banyak sekali persoalan pergumulan yang kita hadapi. Senin sampai Sabtu, ya, pekerjaan kita, kesulitan kita, sakit penyakit kita, mungkin kekurangan yang kita hadapi, begitu banyaknya. Tapi Tuhan memberikan kita Immanuel. Dia bukan hanya berikan Yesus waktu Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Dia memberikan satu janji yang lain.
yaitu bahwa Allah beserta dengan kita. Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan tulis apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Jadi kita boleh punya pengharapan hidup yang kekal, dimuliakan bersama Bapa di surga, dijanjikan suatu tempat yang tidak ada ratap tangis dan air mata, tidak ada duka cita. Kita bisa bebas mengambil air kehidupan, dijanjikan, dan kita punya pengharapan menuju ke sana. Tapi Tuhan juga berjanji kepada kita, rahmatnya baru setiap pagi. Bangun pagi besok, Tuhan sudah kasih lagi rahmat yang baru. Bangun pagi lusa hari Selasa, Tuhan kasih lagi yang baru. Tiap hari selalu baru, tiap minggu selalu baru, tiap bulan selalu baru. Tidak pernah berkekurangan. Jadi jangan pernah kita merasa sendirian. Jangan pernah kita merasa banyak susah, mau mati saja. Karena Tuhan tahu setiap pagi, setiap kita, beda-beda setiap orang, Tuhan menyediakan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kita baca ini ayat penutup kita, Ratapan 3 ya, ayat 21 dan sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Luar biasa. Setiap kali kita bangun pagi, mau bangun jam 5 atau jam 6 atau jam 7, selalu baru rahmat Tuhan. Luar biasalah kita. Penyertaannya luar biasa, tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Jadi waktu Yesus lahir, Dia kasih kita hidup yang kekal. Tapi waktu Yesus lahir juga, Dia memberikan janji Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kita nyanyikan satu lagu. Mari kita bangkit berdiri. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Tuhan Allah Immanuel menyertai kita setiap hari dalam pergumulan kita, memberikan rahmat-Nya setiap pagi saat kita bangun pagi. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel.
tidak menjanjikan hanya keselamatan, hidup yang kekal yang akan kami miliki kelak selama kami hidup dalam kebenaran dan tetap setia. Tetapi Engkau menyertai kami di dunia yang fana ini, yang penuh dengan jeripaya dan susah. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang menyertai kami. Allah di dalam Roh Kudus menyertai kami sekarang, selama-lamanya, bukan hanya sementara. Terima kasih. Mari kita menyembah, angkat tangan, Allah beserta. Silakan menyembah saudara yang mau menyembah dalam Roh Kudus, bahasa lidah, silakan. Haleluya. Namanya disebut Immanuel, Allah beserta. Apa susah, apa pergumulan kita, Allah beserta dalam kita. Haleluya. Namanya disebut Immanuel. Mari kita menyembah, mengasihi Tuhan. Haleluya. Silakan menyembah dalam kita. Siapa yang mau maju ke depan, silakan menyerahkan hidup ini, bersyukur kepada Tuhan. Ya, siapa lagi yang mau maju menyerahkan hidup? Dalam masyarakat namanya, ya, dalam masyarakat namanya, Allah beserta. Ya, silakan. Silakan. Siapa lagi mau datang pada Tuhan? Ya Allah, ya Allah, ya silakan. Tuhan tidak menjanjikan hidup kekal nanti. Tapi Allah beserta. Allah ada di sini. Haleluya. Allah beserta. Haleluya. Allah ada di sini juga beserta. Haleluya, haleluya. Siapa yang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Immanuel, Allah beserta kita sampai hari ini. Haleluya. Dalam pergumulan seorang istri, seorang suami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Ramaya Sagara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tidak hanya membenarkan kami, tapi menguduskan kami. Haleluya, haleluya. Untuk sempurnakan kami. Haleluya.
haleluya, haleluya. Immanuel, Allah ada di sini. Allah di dalam saya, di dalam saudara. Allah beserta. Kita bisa menanggung kesedihan, kesusahan kita. Haleluya, haleluya. Curahkan isi hatimu, Tuhan. Sebab Allah ada di sini. Allah bersama penderitaan batin, suka, duka, tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong kami, Engkau setia, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Mari bangkit kembali ke tempat menyembah. Yang yakin Allah Immanuel, angkat tanganmu. Rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Tapi masa sekarang juga Allah beserta kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Namanya disebut Immanuel. Angkat tanganmu saudara. Angkat tangan Tuhan. Kita akan menerima berkat. Namanya disebut Immanuel. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Allah beserta kita, tidak pernah meninggalkan. Terimalah berkat Tuhan dan jadi berkat dalam nama Yesus Kristus. Dan diberkati sama-sama, katakan amin.